Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dedi Wahyudi dari kandang Sauna Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Kepada seluruh rekan-rekan di seluruh tanah air, semoga dalam keadaan sukses dan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan buat video atau bahasan tentang cara perhitungan pemakaian konsumsi bahan bakar, yaitu melalui metode full to full. Jadi gini, kita akan menghitung pemakaian atau konsumsi bahan bakar secara langsung, yaitu kita mengisi tangki dalam keadaan full, kemudian kita bawa jalan, boleh seharian langsung, boleh beberapa kali jalan, sehingga didapati jarak sejauh di atas 100 km, kemudian kita isi tangkinya dalam keadaan full kembali, sehingga kita bisa dapati angka, yaitu jumlah kilometer dibagi jumlah liter. Bahasan kali ini bukan dibuat tanpa alasan, tapi karena semenjak naiknya harga BBM bersubsidi yaitu Pertalite, keluhan terkait masalah BBM boros cukup tinggi. Nah, harapan saya dengan dibuatnya video ini, rekan-rekan bisa menganalisa sendiri apakah konsumsi bahan bakar di mobilnya masuk kategori boros, normal atau wajar, atau bahkan keiritan. Jika didapati hasil yang normal atau wajar, alhamdulillah. Tapi kalau didapati hasilnya boros atau tidak normal, bisa langsung dikonsultasikan ke bengkel terdekat untuk ditangani langsung dan dianalisa penyebab dan masalahnya serta penanganannya di mana. Harapan saya sebagai orang bengkel atau sebagai mekanik, rekan-rekan yang punya keluhan tentang BBM boros datang dengan membawa data, bukan berdasarkan feeling atau perasaan mobilnya terlalu boros atau terlalu irit. Bahasan kali ini atau metode perhitungan konsumsi bahan bakar saya buat secara langsung, sehingga didapati hasil yang objektif berdasarkan data dan fakta. Dengan saya tes langsung, mudah-mudahan lebih mudah dipahami juga dalam proses perhitungannya, sehingga didapatkan hasil yang objektif. Oke, ikutin terus proses saya. Barusan kita isi full tank. Nah, ini ada dua metode ya. Untuk kendaraan yang menggunakan trip meter, jangan lupa di-nolkan trip meternya. Nah, untuk kendaraan yang non trip meter atau tidak ada trip meternya, bisa gunakan atau bisa dicatat kilometer awal. Nanti akhirnya angka yang sekarang dicatat mengurangi angka kilometer terakhir pemakaian, sehingga diketahui berapa jarak yang sudah ditempuh. Nah, kita jalan kurang lebih jam setengah 12, pemakaian AC full ya, kita pakai terus. Pengen tahu nanti seberapa borosnya dia, seberapa hasilnya lah.
kita jalan kurang lebih 50 km lah ya nih, 49 sekian ya. Posisi sekarang ada di Cimory Puncak ya. Nah ini dia. Oke, kita break sebentar karena tadi habis kena macet-macetan. Ya, siap. Siap. Oke, kita sudah break makan siang. Sekarang kita lanjut cek ulang sampai 100 km. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti terus. Ya, Pak. Nah, kita sudah sampai di daerah Keranggan. Nah, kebetulan ketemu pom bensin nih. Nah, kilometer sekarang sudah hampir 101 ya. Ini udah 100 kilo lebih. Kemungkinan besar sampai pom bensin tuh 101. Oke, kita coba ikuti berapa hasil atau jumlah liter yang harus diisi sampai full tank. Alhamdulillah akhirnya kita sampai dalam keadaan selamat ya. Nah, tadi kita udah dapetin angkanya. Saya jalan 101 km dengan penggunaan bensin 6,23 sehingga didapati hasil 16,21. Nah, ini yang biasa dibilang tuh pemakaian bahan bakarnya mobilnya tuh 116. Nah, karena untuk 1 liter bensin menempuh jarak sejauh 16,21. Untuk hasil ini saya pikir hasilnya cukup normal dan masuk kategori irit. Alhamdulillah ya hasilnya sudah ketahuan masuk kategori irit. Nah, mungkin rekan-rekan bertanya, kenapa harus 100 km? Nah, jadi ketika jalan 100 km, saya pikir tahu objektif. Sejauh 100 km itu biasanya kita udah nemuin jalan macet, jalan lancar, jalan tanjakan, dan jalan turunan. Nah, kebetulan saya tinggal di daerah Jati Asih yang nggak begitu jauh dari daerah Bogor atau Puncak. Nah, dan Puncak itu masuk kategori yang menurut saya cukup ideal. Ada jalan lancarnya, Proyek Gorawi ya, ada jalan macetnya, terus ada jalan tanjakan pasti ya, dan pasti ada turunan juga. Nah, sehingga didapati hasil yang objektif menurut saya. Oh iya, rekan-rekan juga ketika melakukan tes ini jangan terburu-buru. Misalnya baru jalan 20 atau 25 km, udah buru-buru ngepulin tangkinya. Saya rasa dengan jarak di bawah 100 kilo nggak akan didapatin hasil yang maksimal atau hasil yang objektif. Nah, adapun ketika hasilnya boros, rekan-rekan langsung datang ke bengkel membawa data yang tadi ya, dengan jarak dan isinya berapa liter, sehingga didapatkan hasil yang dikategorikan boros.
Dan ingat juga teman-teman, tiap mobil pasti berbeda hasilnya. Banyak faktor yang menentukan, misalnya diameter pelek, diameter ban, kehausan kembang ban, kondisi kopling, kondisi mesin itu sendiri, sensor-sensor, dan banyak yang faktor yang menentukan. Jadi data tadi bisa membantu kami dari pihak bengkel untuk menentukan langkah apa yang harus kita kerjakan. Ya, terkait masalah gonjang-ganjing atau rumor di luar sana yang bilang setelah BBM bersubsidi harganya naik, jadi lebih boros dibanding dengan bensin di pom biru ya, di pom sebelah. Nah, sebagai bocoran, saya sudah buat videonya, nanti tinggal rilis. Rekan-rekan tinggal tunggu rilisnya saja di channel kami. Sekali lagi saya dari Dedi dari Kandang Sona mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang saya buat kali ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.